Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalfisa Janah dengan NIM 190404017. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya yang mana tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau adalah sistem yang menganut garis keturunan ibu atau garis matrilineal. Seorang anak yang lahir dalam suku Minangkabau memiliki silsilah keluarga dari garis keturunan ibu atau merupakan penerus dari keturunan dalam adat Minangkabau. Yang kedua, fungsi mama dalam kekerabatan di Minangkabau sangat dominan. Mama berperan dalam membimbing kemenakan, mengembangkan harta pusaka, serta mewakili keluarga dalam urusan keluar. Mama memiliki kewajiban membimbing kemenakan dalam masalah adat, agama, dan perilaku sehari-hari. Sehingga dalam masyarakat Minang, bila seorang anak memiliki perangai buruk atau berbuat salah, yang akan dicari itu adalah mamanya. Perilaku yang tidak baik dari seorang anak akan membuat malu mamanya. Yang ketiga, dalam sistem kekerabatan Minangkabau, pemimpin suatu kaum adalah penghulu yang bergelar seorang datuk. Penghulu dalam istilah adat didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Bila terjadi suatu persoalan di dalam kaum, maka peran datuk yang akan menyelesaikannya. Kebesaran penghulu itu tingginya di Anjung, gendangnya di Lambok, yang mempunyai banyak sekali syarat-syarat untuk menjadi seorang penghulu dan tidak ringan. Penghulu itu dapat diibaratkan sebagai kayu gadang di tengah padang, tempat berteduh ketika hujan, tempat berlindung ketika panas, batangnya tempat bersandar, dan uratnya sebagai bersela. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh Minangkabau terdapat 3 unsur. Yang pertama yaitu garis keturunan ibu. Yang kedua, perkawinan harus dilakukan dengan kelompok lain atau suku lain yang berada di luar kelompok itu sendiri. Artinya, orang Minangkabau tidak boleh menikah sesuku, karena orang Minangkabau menganggap perkawinan sesuku itu dianggap tidak sah, karena orang sesuku itu dianggap bersaudara. Dan yang ketiga, ibu atau pihak perempuan memegang peran sentral dalam hal pendidikan, pengamanan kekayaan atau penyimpanan kekayaan, dan yang ketiga, kesejahteraan keluarga. Baik. Dan yang ketiga, tentang perkawinan eksogami. Dalam adat Minangkabau, perkawinan yang bersifat eksogami artinya perkawinan harus keluar suku. Pada sistem perkawinan eksogami ini tidak dibolehkan orang yang sesuku saling kawin mengawini, meskipun mereka sudah berkembang beratus-ratus atau sudah berkembang, karena masyarakat Minangkabau menganggap yang sesuku itu
berdonsana atau bersaudara. Dan yang keempat tentang residensi lokal. Orang Minangkabau menganut sistem residensi lokal. Bila seorang laki-laki telah menikah, ia akan tinggal di rumah keluarga istrinya. Statusnya di dalam keluarga istrinya itu ialah sebagai sumando. Ia sama sekali tidak mempunyai hak atas harta kaum yang ada di bawah penguasaan istrinya, tapi dia bisa mengelola harta istrinya seperti menjadikan sawahnya, seperti membuat ladang. Dia bisa memanfaatkan harta dari pihak istrinya asal ada persetujuan dari keluarga istrinya. Dan si suami tetap sebagai anggota dari suku ibunya, dan si istri tetap sebagai anggota kaum dari suku si ibunya juga. Ini artinya jadi masing-masing pihak tetap merupakan anggota dari kaum masing-masing ibunya atau keluarga ibunya. Baik, hanya itu bisa saya sampaikan. Yang kelima tentang konsep harto pusako. Menurut A.A. Nafis, alam pikiran Minangkabau memiliki konsep tentang harta di mana harta selalu dimaksudkan barang tak bergerak saja, seperti sawah, ladang. Hanya itu saja. Harta pusaka dimaksud ialah barang sako dan harta pusako. Harta pusako pun kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama itu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi ialah semua harta yang sudah lama diwarisi. Konsepnya itu saling menyalin, turun menurun dalam keadaan yang sama. Artinya harta ini diwariskan dari nenek moyang secara turun menurun menurut garis keturunan ibu atau kaum perempuan, yaitu diturunkan kepada mama, kepada kemenakan atau anak-anak dari saudara perempuannya, sebagaimana disampaikan dalam banyak ungkapan adat, yaitu birik-birik tambaka sasak, dari sasak turun ke halaman, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke ponakan. Harta pusako tinggi ini diperoleh dari membuka hutan oleh orang tua-tua dahulu. Dan yang kedua yaitu harta pusako rendah. Harta pusako rendah ini adalah harta yang diperoleh melalui dengan cara tembilang emas atau golden spade, yaitu dengan cara membeli atau menggadaikan sawah. Dan yang keenam yaitu sistem pewarisan di Minangkabau. Waris merupakan barang yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal, kemudian diterima oleh ahli warisnya. Bisa berupa harta pusako tinggi, harta pusako rendah, atau gelarnya. Dalam adat Minangkabau, kalau menganut harta waris ini adalah keturunan daripada ibu, sebab Minangkabau berbentuk matirotsyat, sehingga anak dari waris ibu yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Jadi seorang penghulu meninggal, maka kemenakannya yang menjawat atau menerima gelarnya, sebab otomatis dia akan menguasai pula harta pusako dari almarhum mamanya.